Oke, masuk ke bagian yang kedua mengenai metode biaya dan nilai wajar. Salah satu metode akuntansi yang bisa digunakan yaitu metode biaya atau nilai wajar. Nah, di sini ada beberapa perbedaan yang berhubungan dengan pengakuan dan pengukuran berkaitan dengan metode biaya dan metode nilai wajar. Kalau kita menggunakan metode biaya, maka kita mengakui jumlah transaksi investasi tersebut sesuai dengan biaya perolehan, sesuai dengan jumlah uang yang kita keluarkan, termasuk dengan biaya-biaya yang mengiringinya. Sama juga halnya dengan metode nilai wajar. Kalau kita mengeluarkan membeli investasi, membeli kepemilikan saham kepemilikan PT entitas lain, maka kita mengakuinya sesuai dengan harga perolehannya. Lalu yang kedua ada setelah pengakuan awal. Nah, kalau menggunakan metode biaya, kita tetap mengacu ke dalam biaya perolehannya. Tapi kalau menggunakan metode nilai wajar, otomatis kita akan menggunakan sesuai dengan harga nilai wajarnya. Contohnya apa? Contohnya pada saat kita membeli PTB, harga perolehan itu 10 juta, maka pada saat pengakuan awal, baik itu metode ekuitas, metode biaya ataupun metode nilai wajar, kita akan mengakui adanya penambahan investasi dan adanya pengeluaran kas seharga 10 juta itu. Lalu pada saat setelah pengakuan awal, nah di akhir periode biasanya kita akan mengakui dan menyesuaikan dengan harga nilai wajarnya. Kalau kita menggunakan metode biaya, maka si investasi yang tadi yang seharga 10 juta setelah pengakuan awal diakui di laporan posisi keuangan tetap 10 juta, tapi kalau menggunakan metode nilai wajar, maka yang nilai yang investasi yang di akhir periodenya itu setelah disesuaikan dengan nilai wajar akan berubah sesuai dengan nilai wajar pada saat itu. Kalau nilai wajarnya 15 juta, maka akan berubah menjadi 15 juta. Nah, nanti selisihnya akan kita lakukan di laporan yang baru. Lalu di sini ada penyajian dan pengungkapan menggunakan metode biaya. Di sini salah satu ya laporan yang saya ambil itu perusahaan Indofood tahun 2019. Di sini Indofood di laporan posisi keuangannya bagian aset tercantum ada investasi jangka pendek dan dengan nilai 55.492. Di sini sebetulnya tidak saya cantumkan jadi tidak akan terlihat. Lalu di sini, nah seperti yang kita ketahui bahwa disajikan si investasi Indofood itu menyajikan adanya investasi jangka pendek. Namun ketika kita melihat di CLK-nya, si rincian investasi jangka pendeknya itu hanya seliput ini saja. Saya menemukan itu sehingga tidak dirinci bentuknya dalam bentuk apa saja. Tapi kalau seperti yang metode investasi jenisnya jangka panjang seharga 5.065.000 itu di sana tercantum bahwa si 5 juta itu terdiri dari ada total aset ke bunga, total kewajiban bunga dan seterusnya, sehingga di sini ada keterangan bahwa si Indofood mengungkapkan rincian investasi jangka panjangnya terdiri dari apa saja. Nah, di CLK juga di situ diungkapkan bahwa adanya tentang pengakuan dan pengukuran awal berkaitan dengan instrumen keuangan dalam hal ini itu aset keuangan yang berkaitan dengan instrumen ekuitas. Di sini si Indofood mengatakan bahwa aset keuangan yang dia miliki itu nanti diukurnya berdasarkan PSAK 55 dengan keterangan yang seterusnya. Jadi di sini si Indofood mengungkapkan pengakuan dan pengukuran awal aset keuangannya mengacunya ke dalam PSAK 55. Penyajiannya juga ada di laporan posisi keuangannya seperti ini. Bagian aset ada yang lancar dan tidak lancar, dan pengungkapannya juga tertuang di CLK.